Film dibuka dengan narasi yang membahas tentang Konferensi Berlin pada tahun 1884, di mana kolonialisme dunia yang terdiri dari negara-negara Eropa bertemu untuk membagi wilayah Kongo Afrika. Raja Leopold II dari Belgia kemudian mengeklaim kepemilikan lembah Kongo Basin yang kaya akan gading dan mineral. 5 tahun kemudian Raja Leopold terjerat hutang besar dalam mengeksploitasi sumber daya Kongo. Karena tak ada lagi harta untuk membayar pasukannya, dia pun mengirim abdi setianya yang bernama Leon Rom untuk mencari berlian opar legendaris dari Kongo. Scene kemudian memperlihatkan di Kongo Afrika, di mana Leon Rom membawa pasukannya untuk mencari berlian opar. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang oleh suku asli setempat. Namun pasukan Leon bergerak cepat untuk menembaki mereka tanpa ampun. Fire! Tetapi tanpa mereka sadari, kalau pasukan suku setempat sudah mengepung jalan mereka dan menghabisi semua pasukan Leon. Sedang Leon sendiri berhasil selamat karena bersembunyi di balik perisai. Bersamaan dengan itu, kepala suku Bonga muncul dan mengaku tahu tujuan kedatangan Leon. Bonga kemudian menyerahkan 3 berlian opar ke Leon. Tapi dengan syarat Leon harus membawa 1 orang yang Bonga inginkan dan tak lain orang itu adalah pria bernama Tarzan. All I need is a name. Scene lalu beralih ke Inggris, di mana terlihat seorang pria yang dikenal sebagai Tarzan datang ke sebuah pertemuan yang dihadiri pejabat Inggris, di mana di pertemuan itu menjelaskan kalau Tarzan mendapat undangan dari Raja Leopold untuk melakukan tur ke Kongo dan mengunjungi sekolah serta gereja yang sudah Leopold bangun. Namun Tarzan menolak undangan tersebut, mengingat ia kini sudah menjalani kehidupannya sebagai orang kota dan mengganti namanya menjadi John Clayton III, Earl of Greystock. Karena ternyata ia keturunan bangsawan Inggris. Ia juga kini resmi menikahi wanita bernama Jane. Setelah penolakan itu, John dicegat oleh George Washington William yang merupakan utusan diplomatik AS. Di situ, George membujuk John agar datang ke undangan Leopold. Hal itu karena John sudah mengenal wilayah Kongo. Dan George juga merasa curiga pada Leopold karena selama ini menguasai Kongo secara tertutup sehingga memungkinkan adanya perbudakan. Mengingat kalau Afrika tempat dirinya tumbuh, John pun akhirnya setuju join tour untuk mengungkap kebenarannya. Kita kemudian ditunjukkan dengan kilas balik yang menjadi alasan John disebut Tarzan. Pada saat itu, John bayi dan kedua orang tuanya mengalami kecelakaan kapal yang akhirnya mengharuskan mereka tinggal di tengah hutan Afrika. Tentunya itu bukanlah hal yang mudah bagi orang tua John untuk bertahan hidup di tengah hutan yang dipenuhi hewan buas. Sampai ibu John meninggal karena sakit, sedang ayah John juga tewas akibat digebuki oleh sekelompok gorila. Dan setelah itu, John bayi ditemukan oleh gorila baik bernama Kala dari suku Mangani yang kemudian membesarkan John. Kita kembali lagi ke masa kini. Terlihat John kembali ke rumah dan menemui istrinya yaitu Jane. John kemudian menceritakan tentang undangannya ke Kongo yang ternyata disambut baik oleh Jane yang sangat bersemangat ingin ikut ke Kongo. Namun John menolak keras untuk membawa Jane karena khawatir akan keselamatan istrinya, apalagi Jane juga pernah keguguran. Scene kemudian kembali menampilkan bagaimana John sebagai Tarzan bertahan hidup di tengah hutan. Karena ia diadopsi oleh seekor kera, maka cara John berjalan pun mirip dengan hewan primata. Tapi karena bentuknya yang beda dari gorila lain, terkadang John menjadi bulan-bulanan dan sering terasingkan. Meskipun begitu, Kala tetap merawat John layaknya anak sendiri. Keesokan harinya, John akhirnya luluh dan mengizinkan Jane untuk ikut bersamanya ke Kongo.
Di hari berikutnya, John, Jen, dan Georgie akhirnya melakukan perjalanan ke Kongo. Di sana, John kemudian disambut oleh beberapa singa betina yang langsung mengenali Tarzan. Di sisi lain, Leon Rom sebenarnya ingin melancarkan rencana jahatnya untuk menangkap Tarzan saat sampai di pelabuhan utama Kongo. Tapi ternyata, John, Jen, dan Georgie malah menghindari pelabuhan dan datang langsung ke hutan. Jadi, sekarang Leon dan Tuan Fram yang merupakan investor Leon akan membuat rencana lain untuk menangkap Tarzan dan paling tidak membutuhkan waktu 1 minggu. Tentunya hal ini akan menjadi kerugian besar bagi si investor. Jadi, Leon memberikan 1 billion oparnya ke Tuan Fram untuk membayar semua kebutuhan yang Leon butuhkan. If you fail to make good this time, Leon Rum. Sementara itu, John, Jen, dan Georgie akhirnya sampai di desa Kuba dan disambut hangat oleh kepala suku bernama Mufiro serta penduduk di sana. Ternyata Jen dulu dibesarkan di desa ini karena sang ayah mengajar bahasa Inggris pada warga desa. Welcome home. Di malam harinya, mereka mengadakan pesta api unggun sambil saling berbagi cerita kehidupan mereka. Para warga kemudian mengungkapkan kalau perbudakan kini merajalela di Kongo. Banyak orang diculik dan diperdagangkan yang membuat John miris mendengarnya. Sedangkan Mufiro kenal dekat dengan John karena dulu mereka sempat bertemu di tengah hutan saat Mufiro serta anggota suku lainnya sedang berburu. Dari situlah Tarzan sadar kalau ada manusia lain di luar sana. Begitupun dengan Jen yang bertemu dengan Tarzan saat ia memasuki hutan untuk mencari peletokan. Singkat cerita, saat semua anggota suku sedang tertidur pulas, Leon dan anak buahnya tiba-tiba mengepung desa dan langsung menyandra seluruh penduduknya. Melihat hal itu, John pun mencoba untuk menyerang balik mereka. Namun karena anak buah Leon cukup banyak, jadi John pun segera dijatuhkan dan kemudian diikat. Even Bongo will be disappointed. Leon serta anak buahnya kemudian membawa John dan Jen pergi bersama beberapa warga suku untuk mereka jadikan sebagai budak. Tentunya Georgie dan warga lainnya tak tinggal diam saja. Mereka berhasil menembaki anak buah Leon hingga membuat mereka kabur terbirit-birit. Karena hal itulah John akhirnya terlepas dari ikatan, sedangkan Jen tetap dibawa oleh Leon menggunakan kapal. Setelah kejadian itu, John dan yang lainnya kembali ke desa hanya untuk mendapati Mufiro yang tak sadarkan diri karena serangan anak buah Leon. Tak hanya itu saja, rumah para warga juga kini habis karena dibakar. Jadi kini John serta beberapa anggota suku memutuskan untuk mengejar kapal Leon menggunakan kereta yang dibangun oleh Leopold untuk menghemat waktu. Georgie juga berniat untuk bergabung, namun John tak mengizinkannya karena menganggap kemampuan Georgie tak sehebat orang-orang yang sudah biasa di alam liar. Meskipun begitu, Georgie tetap mengikuti mereka dan menerima apapun konsekuensinya. Sementara itu di kapal musuh, Leon mengungkapkan ke Jen kalau sebenarnya ialah yang membuat undangan itu. Hal itu karena Leon mencoba membawa John ke kepala suku Mbonga dan keberadaan Jen serta Georgie sebenarnya tak masuk dalam rencananya. Tetapi Leon berniat untuk membumbun Georgie agar tidak menjadi saksi dan kemungkinan Leon juga akan melakukan hal yang sama kepada Jen. Kembali lagi ke John serta rombongannya yang melewati hutan dan sampai di atas bukit. John serta para anggota suku kemudian satu persatu terjun begitu saja dan kemudian bergelantungan di pohon. Di saat itulah, kereta melaju di bawah mereka. Dengan begitu, John bersiap-siap menggunakan sulur pohon dan menggendong Georgie yang terlihat ketakutan. Saat mereka berhasil mendarat di atas kereta, John langsung menghabisi para prajurit. John dan yang lainnya juga menanyai seorang konduktor yang menjelaskan kalau ia hanyalah seorang insinyur untuk membangun jembatan. Dan dalam proyeknya itu, mereka melibatkan kurang lebih 800 anggota suku untuk diperbudak. Akan tetapi, ternyata
Pembangunan ini bukan perintah dari Raja Leopold, melainkan dari Leon Rom. Hal itu karena Leon sedang menjalankan misi untuk mengambil alih Kongo. Tak hanya itu saja, tujuan Leon membangun jembatan juga ternyata untuk jalur pasukannya yang berjumlah 20.000 orang. Jadi tugas John kali ini bukan hanya menyelamatkan Jen saja, tapi juga menyelamatkan seluruh Kongo. Scene kemudian menampilkan kilas balik saat John sebagai Tarzan mencoba melindungi Jen dari amukan gorila. Karena hal itulah, Tarzan pun sempat tak sadarkan diri dan Jen membawanya ke desa untuk diobati. Disinilah Jen mulai suka dengan Tarzan. Kita kembali lagi ke Jen yang menyaksikan salah satu anggota suku dimasukkan ke dalam sangkar dan nantinya akan ditenggelamkan jika Jen melakukan hal buruk lagi. Jen kemudian dibawa ke hadapan Leon untuk diajak makan bersama. Sebisa mungkin, Jen pun bersikap biasa saja di depan Leon. Ia lalu meminta Leon untuk mengambilkan lada dan di saat itulah Jen segera mengambil kalung salib milik Leon. Namun Leon dengan cepat meraihnya kembali sehingga mengikat tangan Jen. Leon kemudian mengungkapkan kalau 6 hari lagi pasukannya akan datang dan misi penting Leon adalah membawa Tarzan ke hadapan kepala suku Mbonga sebagai imbalan karena ia menginginkan berlian opar. Namun Leon masih tak paham kenapa kepala suku Mbonga sangat menginginkan Tarzan. Jen pun memberitahu kalau Tarzan dulu pernah membunuh satu-satunya putra Mbonga. Itulah mengapa Mbonga sangat ingin menangkap Tarzan. Di samping itu, John berniat untuk menghentikan Leon sendirian karena Georgie juga sudah menemukan bukti kejahatan Leopold dan Leon yang berupa buku catatan tentang perbutakan yang terjadi di Kongo. Namun Georgie menolak untuk membiarkan John pergi sendiri dan bersikeras ingin ikut dengan John. Alhasil, John pun membiarkan Georgie ngintil, serta meminta para anggota suku untuk membawakan bukti buku catatan itu ke kakeknya di London. John dan Georgie kemudian memulai perjalanan mereka dengan melewati rumah lama Tarzan, tempat di mana suku Mangani berada. Tetapi rupanya suku Mangani terlihat tak ramah lagi dengan Tarzan. Georgie pun bersiap menggunakan senapannya begitu melihat sekelompok gorila. Tapi John memperingatkan kalau jumlah gorila di sini sangatlah banyak dan bisa saja menyerang balik mereka. Alhasil Georgie pun langsung menurunkan senapannya. John mengungkapkan kalau para gorila itu akan melakukan perkelahian sebagai bentuk pertahanan wilayah mereka. Alhasil, John pun mulai bersiap untuk melawan gorila bernama Akut yang dulu merupakan saudara seperibuan John. Tanpa berlama-lama, John pun kembali ke mode Tarzan yang ganas dan lari ke depan Akut. Namun, perkelahian itu membuat John beberapa kali dijatuhkan. Akut kemudian beralih ke Georgie sebagai target selanjutnya. Alhasil, John pun menyuruh Georgie agar membungkuk kepada gorila. Setelah melihat kalau Georgie dan John bukan lagi ancamannya, Akut pun pergi begitu saja. Sedangkan John mengalami luka serius di bahunya. Jadi Georgie pun menjahit luka itu menggunakan semut peluru. Are you eating them? It's manageable. Sementara itu, Jen terlihat adu mulut dengan anak buah Leon. Alhasil, Jen pun berbicara menggunakan bahasa pribumi agar mengumpulkan semua suku. Anggota suku yang di dalam sangkar pun paham apa yang dimaksudkan oleh Jen. Sebelum harinya, anak buah Leon menjatuhkan sangkar tersebut ke dalam air. Tanpa pikir panjang, Jen pun memukul jatuh anak buah Leon sebelum harinya ia melompat ke dalam air dan melepaskan anggota suku dari sangkar. Keduanya lalu berusaha berenang ke tepian dan harus menghadapi kudanil yang mengejar mereka. Untungnya mereka berhasil selamat dan masuk ke dalam hutan. Jen kemudian menyuruh anggota suku itu untuk mencari bantuan dari suku lain, sedangkan ia pergi ke arah lain. Sampai harinya, Jen harus berhadapan dengan para gorila di hadapannya. Tapi tentunya Jen tak akan melawan para gorila itu. Jadi ia membungkuk di depan mereka untuk membuktikan kalau ia bukanlah ancaman bagi mereka. Kemudian, Leon serta anak buahnya muncul dan mengetahui keberadaan Jen. Leon pun mengambil kesempatan ini untuk membawa Jen pergi. Namun, salah satu anak buah Leon malah menjadi panik dan mulai menembaki sekelompok gorila tersebut. Jen yang berada di sekitar itu pun mendengar keributan tersebut dan langsung pergi ke arah mereka.
Kemudian saat anak buah Leon hampir menembak gorila lain, John langsung menyelamatkan gorila tersebut dari tembakannya. Sedangkan Leon dan beberapa anak buahnya membawa John pergi ke tempat suku Bonga. Kita lalu diperlihatkan saat putra Bonga membunuh ibu kera Tarzan yaitu Kala. Tarzan yang marah pun segera mengejar dan membalaskan dendamnya ke putra Bonga. Hal inilah yang membuat Bonga ingin menangkap Tarzan dan menghabisinya. Scene kemudian kembali lagi ke masa sekarang, di mana John melihat istrinya dibawa ke dalam kapal bersama Leon dan belian opar-opar. Sedangkan Bonga dan anggota sukunya sudah berdiri menunggu kedatangan John. Tanpa berlama-lama, John pun langsung menjatuhkan beberapa suku Bonga sebelum akhirnya ia harus berduel dengan kepala suku Bonga. Tapi kemampuan John ternyata tidak kaleng-kaleng. Nyatanya, ia mampu melumpuhkan Bonga dan mencekik kepala suku tersebut dengan pisau di lehernya. John kemudian meminta maaf ke Bonga karena telah membunuh putranya. Namun kali ini permasalahannya lebih penting karena Leon akan terus mengejar belian-belian opar dan cepat atau lambat akan menjajah wilayah mereka. Bersamaan dengan itu, Georgie juga muncul untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh John tadi. Tak hanya itu saja, sekelompok gorila juga datang untuk membela John Tarzan. Alhasil, Bonga pun membiarkan John pergi untuk menghentikan Leon. Tak lama kemudian, John dan Georgie berhasil melacak markas Leon Rom yang berada di desa kecil tepi pantai. Tapi sayangnya, tempat itu dijaga ketat oleh ribuan prajurit. Namun, John memiliki rencana lain, yaitu meminta sekawanan ribuan kerbau dan singa untuk menyerbu kamp markas tersebut. Semua orang di sana pun mulai berlari ketakutan untuk menghindari serangan kerbau. Sementara John juga berlarian ke sana kemari untuk menyelamatkan Jen dan menitipkannya ke Georgie. Karena kejadian itulah, kamp markas pun berhasil dilengsarkan, sedang Leon malah kabur naik kapal. Tapi tentunya John tak tinggal diam saja. Ia lalu berenang menuju kapal dan dibantu oleh Georgie yang menembaki kapal Leon. Kemudian saat John berhasil naik ke kapal Leon, Leon tiba-tiba melilit leher John dengan kalung salibnya. Tetapi John tak mau kalah begitu saja. Ia kemudian mencapit Leon menggunakan kakinya dan menendangnya ke dalam air. Tanpa ia ketahui kalau sekumpulan buaya sudah menunggunya di bawah dan mulai memangsa Leon. Tapi di waktu yang sama, mesin uap kapal mencapai maksimum dan akhirnya meledak menghancurkan kapal. Dari kejauhan, ribuan pribumi pun bersorak atas kemenangan mereka. Sedangkan Tarzan atau John juga selamat dari ledakan dan bergabung kembali dengan Jen. Sementara itu, Tuan From beserta prajurit yang masih selamat kemudian pergi meninggalkan Kongo. Setelah kejadian ini, Georgie mengunjungi para pejabat Inggris dan menunjukkan ke mereka bukti perbudakan serta penyiksaan yang terjadi di Kongo oleh Leopold maupun Leon. 1 tahun kemudian, John dan Jen memutuskan untuk pindah ke Afrika, di mana mereka juga merayakan kelahiran putra mereka, dan John merasa kembali ke jati dirinya sebagai Tarzan, dan cerita pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Legend of Tarzan. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.